pemirsa, ini Kang Hadi Conscience kali ini kedatangan tamu kembali ya, Dr. Zul Asdi, spesialis bedah Magister Kesehatan. Beliau adalah Ketua ID wilayah Riau ya. Beliau ini daerahnya paling dekat dengan Singapura ya. Singapura ya. Ini gampang orang berobat ke sana. Dr. Zul, selamat sore. Selamat sore Kang Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga sehat selalu buat kita semua ya. Amin. Nah, ini tanggal 24 Oktober yang jatuhnya hari Minggu ya, 2021, hari ulang tahun Ikatan Dokter Indonesia yang sudah berumur 71 tahun ya. Sebetulnya perjuangan dokter itu udah dimulai dari sejak lama ya. Nah, menurut Dr. Zul, bagaimana perayaan atau kita mengenang Hari Ikatan Dokter Indonesia yang ke-71 ini? Tentunya sudah hampir 2 kali ya kita lewati di masa-masa pandemi, Dr. Zul ya. Nah, ini saya dan mungkin pemirsa ingin meminta pendapat dari Dr. Zul, gimana sih sebetulnya Hari Ikatan Dokter Indonesia yang dikaitkan dengan ya berbagai hal ya, baik itu peran dokter di Indonesia itu tidak terlepas dari pembinaan sebuah organisasi profesi yang diakui oleh undang-undang ya, yaitu Ikatan Dokter Indonesia. Ini kan ibaratnya sama dengan di luar di Amerika misalnya, American Medical Association. Nah, sejauh yang Dr. Zul ketahui, Dr. Zul juga udah hampir 2 kali nih memimpin Ikatan Dokter Indonesia wilayah Riau dan ID cabang mana ya, saya lupa, Dr. Zul. Pekanbaru. Nah, ini tentunya sudah banyak yang bisa ditangkap pengalaman Dr. Zul sebagai Ketua ID wilayah Riau dan sebelumnya menjadi Ketua ID cabang Pekanbaru. Sudah lengkap ini jabatan-jabatan yang diemban untuk mengurusi para dokter di Indonesia yang sekarang jumlahnya saya lupa hampir 220.000 kalau nggak salah ya, dan hampir 10.000 lebih dokter dihasilkan melalui Fakultas Kedokteran baik negeri maupun swasta. Nah, Dr. Zul, pandangannya bagaimana nih mengenai Ikatan Dokter Indonesia? Silakan, Dr. Zul. Terima kasih Kang Adi. Ya. Jadi hormat sekali nih diundang sama Kang Adi Conscience dalam rangka ulang tahun Ikatan Dokter Indonesia yang ke-71. Ya, saya melihat dokter Indonesia itu perjuangannya memang sudah dibentuk jauh-jauh hari. Itu pun sebelum terbentuknya Ikatan Dokter Indonesia tahun 1950. Jadi kalau kita lihat sejarah, sebelum zaman Jepang ataupun waktu zaman penjajahan Belanda, dokter Indonesia itu memang adalah pejuang yang mempunyai jiwa altruisme. Jadi berkorban, mengabdi untuk kepentingan bangsa, kepentingan masyarakat. Ya, kita lihat sejarah mengatakan dalam beberapa kali terjadi wabah di Indonesia, itu dokter Belanda kan tidak berani turun. Dokter-dokter Indonesia lah yang turun ke tengah wabah itu karena merasa bertanggung jawab dan peduli kepada kepentingan kesehatan masyarakat Indonesia.
itu ditunjukkan oleh Dr. Cipto Mangunkusumo. Nah, kalau kita lihat tonggak-tonggak sejarah Indonesia ini banyak sekali gitu tokoh-tokoh pergerakan dari berbagai disiplin di luar kedokteran, malah itu dipacu ataupun dipelopori oleh tokoh-tokoh dokter Stovia yang menjadi dokter atau yang tidak sempat menjadi dokter. Kita lihat saja 3 tonggak utama itu, ya semua udah tahu kalau yang ini Budi Utomo dalam Kebangkitan Bangsa, tokoh-tokohnya juga kita udah tahu. Lalu dalam tonggak pendidikan nasional, itu kan kita tahu tokohnya adalah dulunya mahasiswa Stovia, Suryadi Ningrat, yang akhirnya disebut menjadi Ki Hajar Dewantara. Itu juga mahasiswa kedokteran awalnya. Lalu kita lihat dalam partai politik pertama kali muncul di Indonesia, English Party, itu juga kesadaran berpolitik itu dimulai oleh tokoh-tokoh Indonesia, dokter Indonesia ataupun mahasiswa kedokteran Indonesia. Jadi kita lihat ada 3 serangka itu, Suryadi Ningrat, lalu ada Dr. Cipto Mangunkusumo, satu lagi bukan dokter ya, bukan dokter. Di samping itu juga sebelum bernama Ikatan Dokter Indonesia, itu Persatuan Dokter Indonesia ini juga berjuang ingin menyamakan ataupun ingin mensejajarkan dirinya dengan dokter-dokter Belanda sebetulnya. Jadi berjuang dalam kesempatan memberikan pelayanan kesehatan yang bermartabat dan berjuang juga dalam menyamakan perbedaan penghargaan kepada dokter dari pemerintah waktu itu. Ya, banyak sekali lah perjuangan-perjuangan dokter Indonesia ini yang kita ketahui dari sejarah. Sekarang sudah 71 tahun usianya. Saya melihat IDI tetap eksis dan masih diakui oleh banyak pihak, termasuk pemerintah, sebagai organisasi yang didengar, bermarwah dan bermartabat, yang independen. Walaupun dalam gejolak politik yang sebetulnya secara langsung IDI tidak masuk, namun dalam hal kebijakan diharapkan IDI tetap harus mempengaruhi kebijakan-kebijakan politik ini agar bisa menghasilkan regulasi yang bermanfaat untuk kesehatan masyarakat tentunya. Nah, saya pikir dalam era globalisasi ini berkembangnya bisnis kesehatan itu adalah suatu keniscayaan, dan itu tentu saja diharapkan tidak mempengaruhi, tidak menghilangkan jiwa-jiwa altruisme perjuangan dokter Indonesia. Kita tetap diatur oleh kode-kode etik yang berdasarkan dari nilai-nilai luhur dokter Indonesia. Sebetulnya dokter Indonesia ini adalah profesi yang mungkin paling banyak regulasi yang mengaturnya. Kita lihat kalau kita bekerja di rumah sakit, ada hospital by law, ada dari komite mediknya, aturan ya dari standar operasional prosedur ya. Lalu di realisasi kita juga diawasi oleh rumah besar kita, juga ada di sana ada MKEK. Lalu ya ini agak istimewa di dokter Indonesia, di Undang Praktek Kedokteran juga dikatakan ada pengawasan
maupun kemungkinan untuk mendapat tuntutan pidana perdata dan dari MKDKI sendiri. Sebetulnya sudah cukup banyak regulasi yang mengontrol peran luhur dokter Indonesia ini. Namun di luar itu tentu kita juga harus memperjuangkan upaya-upaya pelayanan kesehatan yang sebaik mungkin. Jadi kalau kita lihat sekarang iptek kedokteran itu memang luar biasa. Bapak Presiden juga sudah menyarankan ada pendidikan robotik waktu di pendidikan ini memang luar biasa. Nah, kita harus mendengungkan kepada pengambil kebijakan bahwasanya iptek kedokteran tentu berbiaya, juga ada yang berbiaya tinggi, tapi lebih efektif, lebih efisien dalam lebih baik dalam memberikan pengobatan, diagnosis dan pengobatan kepada pasien. Nah, apakah sistem jaminan kesehatan nasional kita sudah cukup untuk menjawab itu? Nah, ini yang sering kita diskusikan dalam beberapa kali diskusi di kalangan dokter, di WA, di media sosial. Kalau kita yang sering itu di Forkom, kita sering membahas itu. Satu lagi tentang harga profesi. Harga profesi itu di mana-mana ditentukan oleh organisasi profesi. Nah, ini yang harus diperjuangkan. Kita harus menentukan harga standar profesi dokter Indonesia sesuai dengan nilai kekinian dan kewajaran, dan membuat pelayanan tidak jadi substandar. Tetapi bukan berarti mahal itu relatif. Dokter Indonesia di mana-mana dan sudah menjadi kenyataan itu siap saja bekerja di berbagai tempat di pelosok negeri ini. Kadang-kadang ada keterlambatan pembayaran insentif misalnya, ataupun dokter Indonesia seperti kita ketahui siap untuk tidak dibayar. Sebetulnya tidak ada harga tertentu. Kita siap tidak dibayar kalau memang itu diperlukan, dan siap untuk dibayar selayaknya kalau memang itu sesuai dengan regulasinya. Nah, sudah banyaklah kita lihat kemarin contoh-contoh dokter Indonesia yang bekerja di pelosok negeri yang akhirnya menjadi sakit atau meninggal dunia. Nah, saya juga berharap tentang masalah distribusi, Dr. Hadi. Distribusi itu ya, itu kan selalu menjadi permasalahan di kita nih, ya. Ancaman distribusi. Permasalahan di pelayanan kesehatan di Indonesia. Sebetulnya sangat banyak sekali dokter-dokter Indonesia itu yang siap mengabdi di daerah. Cuma bagaimana pemerintah dan juga organisasi profesi mengawalnya. Kadang-kadang janji-janji ketersediaan alat dan sebagainya, sarana prasarana dan sebagainya sebelum bertugas di daerah yang jauh, itu termasuk insentif itu akhirnya jadi tidak menjadi kenyataan. Apakah itu karena pengaruh perubahan politik lokal, daerah dan sebagainya. Itu seringkali kita dengar dokter yang menjadi kecewa tidak bisa bekerja sesuai dengan kompetensinya. Kalau kita lihat selama ini, seringkali dokter-dokter yang baru tamat itu yang dikirim ke berbagai pelosok daerah. Itu sebetulnya cara mudah untuk mendistribusikan dokter, tapi itu tidak efektif. Kenapa Dr. Hadi saya bilang tidak efektif? Karena dokter-dokter yang baru tamat itu belum banyak punya pengalaman, ya, dan juga masih perlu menimba ilmunya lebih tinggi lagi. Kalau saya pernah bercerita dengan salah seorang insinyur di bidang perminyakan, mereka punya cara yang baik sekali untuk bisa mendistribusikan ahli-ahli insinyur perminyakan itu di berbagai daerah ataupun ke luar negeri di daerah perang sekalipun. Jadi memang tawarannya lebih menarik untuk daerah terpencil itu. Tawarannya lebih menarik. Misalnya ini misalnya insinyur tidak sama dengan dokter.
Mereka bekerja dua minggu dalam sebulan dengan gaji penuh. Lalu transportasi, keamanan, asuransi, semuanya ditanggung. Dan juga insentif yang layak. Dan itu semua terwujud gitu. Nah itu membuat tenaga ahli tersebut mau bekerja di daerah pelosok. Nah ini tidak terjadi dalam bidang kesehatan. Dikirim dokter yang baru tamat, dia belum tahu apa-apa. Tadi kan kemarin pernah dengar, sejauh kita baru tamat dikirim ke daerah pedalaman, akhirnya sakit, tidak bisa melakukan apa-apa, tidak ada pengobatan apa-apa, jauh dari mana-mana dievakuasi, akhirnya meninggal dunia. Nah itu satu hal yang penting. Ya mungkin itu dulu, nanti akan ada tanggapan Dr. Hadi lagi yang lain, mungkin silakan. Jadi Dokter, ini kan kita mau melakukan, nah wilayah Indonesia ini kan luas ya. Kita tadi Dokter Jul titik tekannya adalah pelayanan kesehatan yang berkeadilan. Tentunya ini distribusi dokter. Nah harapan dari Ikatan Dokter Indonesia yang selalu dimintakan oleh berbagai kesempatan oleh stakeholder khususnya pemerintah, ini dimintakan untuk ke daerah, karena biar bagaimanapun pelayanan yang ada di daerah-daerah yang maju, dan di situ juga rumah sakitnya bukan hanya satu, karena kita bisa berpraktek di 3 tempat ya, itu yang menjadi daya tarik untuk tidak ke daerah. Nah ini manusiawi sekali Dr. Jul. Nah ya, apalagi yang para expert yang boleh dibilang spesialis ya. Nah itu menurut penelitian juga banyak Dr. Jul, bahwa dengan gaji yang besar pun itu tidak menjadi jaminan dokter untuk bertahan di daerah, karena memang ada kebutuhan-kebutuhan sosial, bagaimana dia menyekolahkan anaknya, bagaimana dia berhubungan dengan keluarganya. Mungkin yang paling disarankan tadi saya tangkap dari Dr. Jul, kalau nggak salah ya, bahwa dokter yang dikirim itu bukan semata-mata ke sana 5 tahun, tidak ya kembali hanya beberapa setahun itu berapa kali, bukan itu mungkin ya, tetapi ini sebagai satu traveling ya, karena orang juga mesti memperhatikan keluarganya, betul ya Dr. Jul? Seperti tadi dianalogikan seperti perminyakan ya tadi ya, tenaga-tenaga yang di laut yang dikirim 2 minggu di darat. Mungkin itu kali ya Dr. Jul, apa bagaimana tadi? Saya mengatakan tidak persis lah, karena berbeda, konteksnya berbeda, tidak persis dengan ahli itu. Yang saya ingin katakan adalah mereka itu tertantang atau bersedia untuk bekerja di daerah terpencil karena memang semua sarana prasarananya, termasuk juga keamanannya, asuransinya, itu ada dan tersedia. Memang ada banyak kita yang ingin tinggal di kota besar untuk pendidikan anak dan sebagainya seperti Dr. Hadi, tetapi banyak sekali dokter-dokter Indonesia yang mau mengabdi ke daerah, sebetulnya banyak. Tapi yang menjadi masalah mereka utama adalah pada waktu mereka berangkat, seperti semuanya sudah siap. Ya, artinya dia bisa mengembangkan ilmunya, bisa membangun masyarakat, alat-alat sarana prasarana tersedia, termasuk juga tempat rumah, penginapan, transportasi dan sebagainya yang layak. Tetapi dalam 1 tahun atau 2 tahun pertama, lalu tiba-tiba terjadi perubahan-perubahan politik di daerah. Nah, itu membuat semua janji-janji itu menjadi tidak terwujud. Nah, itu mengecewakan. Itu banyak sekali cerita-cerita seperti itu. Bagaimana kita Ikatan Dokter Indonesia mengawal teman-teman kita yang mau bekerja di daerah terpencil itu, dan pemerintah mau memberikan perhatian lebih. Memang ada kebijakan-kebijakan ya mungkin untuk karir, untuk pendidikan lebih lanjut untuk yang daerah terpencil itu, tetapi dalam kenyataannya tidak seperti itu serta merta gitu loh. Ya mungkin yang the bestnya seringkali yang mendapat peluang-peluang dan kesempatan berkembang itu adalah yang bisa punya akses lebih baik gitu. Ya kita sampaikan begitu saja. Jadi perhatian kepada dokter Indonesia yang mau bekerja di daerah terpencil ini dalam kebijakan-kebijakan itu penting sekali menurut saya.
Dulu PTT itu relatif cukup baik ya. PTT cukup baik, walaupun masih perlu disempurnakan. Nah, sekarang soal internship. Internship itu adalah tujuannya baik sekali. Bagaimana dokter yang baru tamat itu mendapat pengalaman berpraktek dan tetap dalam bimbingan. Tapi apakah betul-betul kita sudah mengawasi internship itu? Apakah betul kita sudah mengawasinya? Betul, ada organisasi yang mengawasinya. Tetapi seringkali dokter intensif itu malah mendapat tugas-tugas, dilimpahkan tugas-tugas yang kadang belum menjadi wewenangnya gitu loh. Dulu pernah pihak-pihak yang di luar pemerintah itu berebut mendapatkan dokter intensif. Ya mereka akan senang hati mendapat dukungan tambahan gitu. Saya pernah punya pengalaman beberapa dokter intensif itu yang merasa mereka dalam tanda kutip ya dipekerjakan gitu. Dan tentu kita tidak mengiyakan serta-merta, kita pelajari dulu. Dan saya bilang itu adalah bagian daripada pendidikan mereka. Nah, pengiriman dokter intensif untuk mengisi distribusi ini tidak tepat. Nah, itu belum tenaga ahli lagi. Yang tepatnya tadi yang saya bilang, dokter yang sudah berpengalaman, sudah teruji, mau punya bakat ke daerah dan mendapat fasilitas yang sesuai. Tetapi di luar uang dan di luar semuanya. Bagi teman-teman yang penting adalah memang tersedia alat sarana prasarananya. Punya alat ronsen misalnya, lampu hidup mati, punya CT scan, nggak bisa digunakan. Nah itu kan membuat frustasi dokter bekerja di lapangan. Seperti itu dokter Hadi. Ya, ini juga tergantung kesungguhan dari pemerintah daerahnya ya dokter. Iya. Karena ini kan kita sudah desentralisasi, makanya pengaturan yang sentralisasi ya tentunya dari tenaga kesehatan agak terhambat ya. Kalau dulu pengalaman cerita dari senior-senior kita mungkin dokter lebih dekat tentang instruksi presiden nih sebelum PTT itu bagaimana? Tadi Dr. Jul mengatakan bahwa PTT pegawai tidak tetap saja, kalau itu memang betul-betul sudah firm ya dikirim ke daerah, mungkin kalau daerah biasa 3 tahun, yang sangat terpencil mungkin dulu setahun ya, saya lupa itu aturannya. Ada yang 1, 2, 3 tahun. Nah itu mungkin daya tarik ya dulu, tapi saya pada saat itu PTT di demo oleh para dokter mungkin akhirnya gagal karena memang berbagai hambatan-hambatan yang dipunyai oleh pengaturannya adalah Kemenkes. Nah, Dokter Zul, ini dalam rangka hari ulang tahun ID ke-71 tahun ini, tentu nih sekarang lulusan dokter yang hampir di atas 10.000, tentunya ini akan menjadi kesulitan tersendiri ya. Apakah betul memang dokter ini nanti akan menjadi kesulitan untuk memperoleh sebagian besar spesialisasi ya. Tetapi ada juga yang mengatakan tanpa spesialisasi juga dokter umum sudah cukup terlatih ya. Namun ini banyak hambatannya juga Dokter Jul, masalah dikaitkan dengan pembayarannya. Tentu kalau bukannya DPJP kan nggak berhak untuk dibayar. Akhirnya rumah sakitnya juga yang agak kewalahan mensinkronkan dalam kebutuhan dua hal tersebut. Nah, kalau menurut Dokter Jul, masalah spesialisasi ini yang memang agak kurang serapannya dibanding kelulusan daripada dokter umumnya sendiri. Pandangan Dokter Zul ini bagaimana? Silakan Dokter. Ya, kalau saya pikir ya, seperti yang tadi kita diskusikan, peluang untuk bisa ikut pendidikan spesialisasi ini harus dibuka selebar-lebarnya. Karena memang beberapa sejawat senior atau yang telah
menghitung kalau caranya begini saja untuk dokter spesialis tertentu tuh tahun 2045 baru terpenuhi. Ada yang tahun 2040 baru terpenuhi. Jadi ini harus dibuka keran sebesar-besarnya untuk pendidikan spesialisasi ini. Dari rancangan undang Dikdok yang baru itu kita lihat ada harapan. Ada harapan di mana PPDS itu akan mendapatkan insentif apa namanya? Ya, insentif lah namanya, tunjangan lah namanya dari pemerintah. Itu adalah langkah baik, langkah maju. Namun kita juga harus memperhatikan, mungkin satu saat kita akan bicarakan ini Dr. Hadi di Polkom, kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh guru-guru kita, oleh kolegium bagian yang mendidik dokter spesialisasi itu. Karena yang kami dengar ada regulasi yang harus diikuti melalui rektorat, dekan dan sebagainya tentang pembiayaan pendidikan spesialisasi itu. Banyak sekali, dan kita harus berterima kasih kepada guru-guru kita yang sejak dulu ya mengajar tanpa pamrih. Memang niatnya betul-betul untuk mendidik dokter spesialisasi, tapi dengan keterbatasan dana dan sarana dan prasarana lagi, tentu ada juga keterbatasan dalam penerimaan ini. Nah, ini satu hal yang harus dicarikan jalan keluarnya. Bagaimana bagian untuk pengelola program pendidikan dokter spesialis itu bisa mendapat support sarana prasarana dan tentu saja biaya untuk membuat pendidikan ini menjadi lebih baik. Nah, itu juga akan memberi peluang untuk biaya masuk atau biaya semester untuk dokter spesialis itu bisa menjadi lebih rendah gitu loh, dan penerimaan akan lebih banyak. Saya pikir itu satu hal yang harus dibukakan kuncinya dari permasalahan ini. Itu tentang dokter kita yang tiap tahun tamat 11.000 ini. Nah, ini perlu analisa yang mendalam hubungannya dengan kebutuhan dokter Indonesia. Ya, mohon maaf, ada kalanya kita mendengar dari pernyataan pihak yang terkait dalam hal ini, dokter Indonesia itu kurang memang karena terkumpul di kota besar. Tapi kalau dari jumlah dibagi dengan penduduk Indonesia, apakah dokter kita kurang sekarang 200.000 itu? Coba kita menghitung 1:5.000, 1:10.000, atau 1:3.000 dokter Indonesia ini idealnya. Nah, kalau kita pakai 1:5.000, sebetulnya dengan jumlah dokter kita udah lumayan cukup itu. Nah, ini yang harus diperhatikan. Lulusan yang 10.000 tiap tahun itu mau dibawa kemana? Mau dibawa kemana? Nah, di samping menjadi spesialis, saya pikir tidak semua orang menjadi dokter spesialis. Karena IDI ini adalah Ikatan Dokter Indonesia, bukan Ikatan Dokter Spesialis Indonesia. Nah, bagi teman-teman dokter yang lebih tertarik dalam bidang manajemen rumah sakit, ya memang harus dikasih ruang sebesar-besarnya. Nah, yang tertarik di pemerintahan atau di kampus, itu juga baik sekali. Nah, yang menjadi pertanyaan teman-teman dokter umum itu umumnya adalah pada waktu kita bicara soal peningkatan kompetensi dokter spesialis, kita sebut dengan kompetensi tambahan. Nah, apakah dokter umum tidak berhak mendapat kompetensi tambahan? Banyak sekali bidang-bidang yang bisa diambil dokter umum tanpa harus jadi spesialis. Dalam kesehatan kerja aja itu luas sekali. Dalam kedokteran estetika luas sekali itu. Dalam kedokteran kelautan, kedokteran penerbangan, dalam kedokteran obat tradisional dan sebagainya, seperti sangat luas sekali ruang-ruang yang bisa diambil oleh dokter umum Indonesia. Nah, ini yang harus menjadi perhatian kita bersama.
Eh, jadi bahasanya dokter Indonesia kurang, lalu akan didatangkan dokter asing, itu mungkin adalah bahasa-bahasa politik saja menurut saya. Ya. Kita punya kemampuan yang bisa dibanggakan. Terbukti selama pandemi COVID-19 ini, pasien-pasien yang selama ini terus terang di Riau ya, yang selama ini ke luar negeri, mereka apa boleh buat berobatnya di dalam negeri, di Pekanbaru misalnya. Dan mereka sadar bahwasanya apa yang kita punya itu tidak kurang dari apa yang mereka punya. Apa yang mereka punya. Jadi mungkin ekspos kita atau bagaimana dokter-dokter Indonesia itu memberikan informasi kepada masyarakat tentang pelayanan kesehatan yang sudah ada di Indonesia ini. Nah, kelemahan kita memang terus terang kita agak kurang mau menulis. Nah, kalau misalnya semua dokter Indonesia itu menulis dan menyampaikan informasi tentang pelayanan kesehatan kita, seperti yang dilakukan oleh pihak-pihak luar itu, mungkin masyarakat akan percaya kepada kita. Itu Dr. Hadi menurut saya. Nah, ini masalahnya marketing ini kan ada sesi tersendiri nanti nih, Dr. Jul, yang banyak batasannya, banyak alarmnya buat kita, sedangkan pemerintah kita kan juga tidak bisa menindak ya sebagai organisasi, hanya bisa mengusulkan bahwa banyak rumah sakit yang bahkan sangat berpromosi di Indonesia, seperti yang saya lihat kemarin itu ada ya healthcare ya negara tetangga ya, negara Malaysia dengan Indonesia. Nah, itu masuk ke YouTube. Nah, orang Indonesia yang berobat itu ya melakukan testimoni kepada sebuah pelayanan kesehatan di negara tersebut. Nah, di Indonesia bisa nggak? Nah, nanti ini mungkin peranan. Ya, mungkin maaf Dokter Adi, saya potong sedikit. Silakan. Jadi yang saya maksud bukan promosi rumah sakit. Yang saya maksud adalah bagaimana dokter Indonesia itu keluar dari ruang prakteknya, menyampaikan informasi kesehatan ini dan apa yang telah bisa kita lakukan kepada masyarakat. Nah, ya seperti yang Kang Hadi lakukan ini misalnya, Kang Hadi Konsayen menyampaikan informasi, lalu beberapa teman-teman dokter di medsos, itu saja harus dikawal oleh regulasi etika kita, tidak boleh pula kebablasan. Jadi bagaimana kita menciptakan kepercayaan kepada. Nah, saya ada seorang pejabat yang bicara bangganya berobat di Singapura. Dia bilang dia bertemu, lalu janji tepat waktu, lalu bicara cukup lama, 1 jam tentang penyakitnya dan rencana pengobatannya lengkap. Dan dia bilang, bagaimana Dr. Zul ini di Indonesia apa yang bisa kita lakukan? Cuma satu hal yang tidak disampaikan ke saya, dia bayar berapa di sana? Ya, ya, kalau dengan sistem seperti itu, sistem privat lah namanya ya. Ya. Itu dan dibayar oleh asuransi yang cukup memadai. Kita hanya melayani 3-5 pasien sehari, sangat bisa kita lakukan itu. Coba teman-teman kita tuh yang di poliklinik di RJKN ini, berapa pasiennya sehari? Ratusan. Berapa sehari, berapa jam Dr. Hadi? Ya. Sehari berapa jam kan? Dan segala permasalahan-permasalahannya. Jadi memang kalau menurut saya sih kita harus memberikan ruang juga tanggung jawab pemerintah untuk memperhatikan masalah-masalah kesehatan masyarakat. Yang ada masyarakat tidak bisa berobat karena tidak punya uang, itulah peran JKN. Tetapi untuk pemerintah kaya, untuk orang mampu, asuransi kaya, ya tidak apa-apa. Mereka membayar sesuai dengan apa yang mereka mau, nggak apa-apa. Jadi itu yang disampaikan waktu kita diskusi kemarin di DJSN. Medical apa tadi? Apa yang wisata, kedokteran wisata
Medical Itu akan menjadi wacana saja. Kalau memang tidak ada penetapan harga profesi, lalu harga pelayanan rumah sakit yang sesuai nilai kekinian. Setelah dia mau bawa pasiennya menjemput ke hotel dan sebagainya, lalu mengantarkan permisa ini, permisa itu bisa dilakukan. Semuanya berbiaya, jadi kita nggak bisa menafikan itu. Ya. Saya terus terang dokter Hadi ya, saya lihat, saya pernah ke Malaka, saya tidak tahu. Saya ke Malaka dari Dumai 2 jam. Saya tidak tahu. Tahu-tahu rumah sakit Malaka itu tahu. Saya datang, ketua ID Riau datang. Mereka sambut saya, lalu siapkan mobil, ngajak berkunjung ke rumah sakitnya, dan sampai di rumah sakitnya mereka juga menjamu tuh tidak main-main, serius dengan timnya. Apalah, saya cuma berkunjung mau lihat anak saya ke Kuala Lumpur gitu. Iya. Jadi saya tidak mengatakan itu benar atau salah ya. Saya mengatakan itu sudah menjadi sistem bagi mereka. Jadi mereka kerjasama dengan kapalnya, dengan imigrasinya, dengan dengan transportasinya. Sebuah sistem besar yang disupport oleh pemerintah. Nggak akan bisa itu medical tourism itu jalan kalau pemerintah tidak hadir di sana. Semuanya harus bersama-sama kita. Tamu-tamu berobat itu kita layani dengan baik. Ya, tadi silakan. Jadi jangan-jangan nanti membangun medical tourism malah sistemnya dari negara tersebut yang diterapkan di Indonesia, itu yang sangat berbahaya sebetulnya, Dokter ya mungkin. Nah ini support dan import daripada pemerintah ini, apalagi kita ini udah sistem desentralisasi, ya kepala-kepala daerah mohon maaf dengan segala hormat selalu membawa idenya masing-masing. Ya kan, kita ada 2 departemen yang mengurus saja ini, Departemen Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri ini terkadang saling potong lintang ini, Dokter Zul, ya, di mana ASN yang ada itu ya patuhnya pasti melalui Kementerian Dalam Negeri ya, tetapi pada sisi lain Kementerian Kesehatan juga intrusi ke dalamnya itu ada beberapa hal tertentu yang agak sulit ya. Ini yang dialami oleh teman-teman. Ya saya mungkin tidak gamblang untuk menyebutkan contohnya. Nah ini menjadi kesulitan tersendiri nih Dr. Jul. Saya sih senang sekali apa yang dikatakan Dr. Jul. Dr. Jul sebagai ketua ID wilayah Riau tadi berkunjung ke rumah sakitnya Malaka ya, melihat anak. Ya, saya sebetulnya mau Kuala Lumpur, tapi saya lewat Malaka. Oh iya. Tapi di sana itu rumah sakit negeri ya berarti pemerintah punya. Saya tidak hafal rumah sakit, tapi ada banyak rumah sakit. Tapi ada sesuatu penghargaan yang mungkin mereka, wah ini ketua ID, kita harus tunjukkan kepada dia untuk bisa berbicara di negara Indonesia. Kelihatannya begitu, begitu. Nah kita seperti itu enggak. Nah kita mungkin teman-teman. Ya, tapi Dr. Hadi yang saya lihat yang mereka sajikan itu ada semua di Indonesia. Nah masalahnya kan packagingnya, Dr. Jul. Ya dong. Nah itu yang itu yang membuat pesona buat orang lain yang tidak mengerti ya pesona. Padahal apa yang ada itu di Indonesia ada. Nah kelihatannya Dr. Zul harus kita rubah budaya. Saya juga akan aktif walaupun saya tidak pernah jadi direktur rumah sakit, tapi saya belajar tentang manajemen rumah sakit. Ini harusnya lebur. Tujuan daripada dokter spesialis bukan hanya sebagai mitra bestari yang hanya bekerja di situ, tetapi ini juga harus betul-betul membangun sebuah tempat praktek yang bagus, walaupun itu di bawah manajemen rumah sakit, sebuah rumah sakit, namun rumah sakitnya juga satu kata dengan para dokternya untuk membangun ini semua. Hasil daripada bimbingan daripada pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Kesehatan. Mungkin ya Dr. Jul ini
Ini mungkin di Iya. usia 71 tahun Ikatan Dokter Indonesia ini, Dokter Jul udah membukakan pintu Iya. untuk kolaborasi pada intinya, Nah, mungkin ya. kolaborasi semua stakeholder, Dinas Ya. Kesehatan, Persi, rumah sakit, dokter, pemerintah, DPR, DPRD, kita semua bersama. Ya. Nah, mungkin yang perlu lagi dari ID adalah bagaimana ID bisa mempengaruhi dalam arti positif. Menintuisi lah ya dalam Ya, yang positif ya. kepada pemerintah, mungkin ada pertemuan komunikasi teratur dengan DPR, DPRD, pertemuan komunikasi teratur dengan Kemenkes, Dinas Kesehatan, dengan BPJS Kesehatan, BPJS Tenaga Kerja. Sebenarnya kalau yang apa kita pikirkan kita sampaikan, mungkin kita akan saling memahami ini. Isi bahannya semua udah ada, cuman masalahnya mengemasnya saja ya, Dokter. Betul ya, mungkin ya, pemetaannya bagaimana, betul nggak? Nah, jadi kalau menurut saya ini nanti mungkin marketing rumah sakit juga harus melakukan inovasi-inovasi dan dibarengi dengan pengaturan MKEK kemungkinan ya. Betul, karena ini banyak ini marketing rumah sakit juga kena semprit ini oleh MKEK sama, tapi mana ini yang dari luar nggak pernah kita bisa jamah. Di bandara banyak poster-poster rumah sakit asing semua loh, Dokter Jul itu ya. Iya, Dokter Hadi mungkin tambahan sedikit. Karena kami dekat dengan Singapura dan Malaysia, saya pernah berbincang dengan Gubernur Riau. Jadi memang berkali-kali dari pihak asing itu ingin meminta berdirinya rumah sakit asing di Pekanbaru dengan tenaga ahli dari mereka. Nah, waktu diskusi dengan Pak Gubernur kami sepakat bahwasanya mereka boleh nanti ya pada waktu sudah diizinkan, sekarang tidak boleh. Tetapi berikan apa yang kami tidak punya. Itu jawaban Gubernur. Ternyata tidak ada yang kita tidak punya. Semua punya. Segitu udah punya semuanya. Iya. Atau jadi memang tidak ada istimewanya mereka masuk, tidak ada gunanya mereka masuk ke kita. Transfer of knowledge yang dikehendaki. Ya, apakah itu peralatan medis, iptek, kedokteran terbaru dan sebagainya yang mereka punya nih, terutama yang dekat tetangga kita ya. Ya tidak ada bedanya sama kita. Semua tenaga ahlinya kita hampir punya semua. Ya, akhirnya itu adalah bentuk penolakan kita sebetulnya secara halus. Itulah apa yang Anda punya lebih yang bisa kami ambil. Tidak ada. Bukannya mendirikan rumah sakit di sini punya modal, ya kalau modal asing ada ya regulasinya 70%, 30% kita, tetapi semua dokternya kan masih alhamdulillah mitra bestarinya masih dokter Indonesia ya, Dokter Jul ya. Artinya begini, dengan kondisi kita sekarang dan yang akan datang, ya kita tidak butuh dokter asing dalam hal melayani kesehatan di Indonesia. Tapi acara-acara transfer pengetahuan, tentu tentu itu diperlukan. Nah, itu udah jalan kan. Ya. Atau begini jargonnya, kita belum perlu dokter asing berpraktek di sini, tetapi dokter Indonesia jangan seperti terasing di negerinya sendiri. Ya, mohon maaf Dokter Jul, itu mungkin hanya ada gium saja ya. Mudah-mudahan itu yang salah memang saya ya. Tetapi tepat itu. Nih kalau melihat iklan-iklan kita malah terasing di negeri kita sendiri. Karena ya saya kaget sekali kemarin salah satu artis itu mentestimonikan itu di sebuah negara Melayu yang ya kalau channel YouTube bisa didengarkan, channel YouTube saya aja bisa seluruh dunia kalau orang mengakses dan saya menginformasikan. Nah ini yang juga apakah ini memang seperti ini nanti ke depan, ini Ketua ID harus melakukan pemagaran untuk mengusulkan kata kuncinya tadi kolaborasi tadi. Betul ya, karena kita kalau misalnya semua stakeholder, semua masuk ID juga sadar dan paham rasa kebangsaannya tinggi,
kita bisa untuk melakukan yang terbaik gitu. Nah, kalau kita lihat semangat daripada rancangan undang-undang pendidikan kedokteran itu kan luar biasa semangatnya. Kita lihat aja nanti apakah itu akan menjadi realita. Semangatnya adalah bagaimana kita mengekspor dokter. Iya, iya. Kan begitu kan? Iya. Nah, mengimpor atau mengekspor semangatnya, ya. Tidak mengimpor lagi ya. Nah, iya. Tapi sebetulnya kita mengenal beberapa dokter Indonesia yang sudah berpraktek sebetulnya di berbagai negara. Ya. Itu sudah banyak. Ya. Nah, awalnya menjadi konsultan, lalu mengajar, lalu setelah pensiun, nanti mereka berkembang sendiri. Ya. Mereka berkembang lebih hebat lagi pada kita. Iya. Mungkin nanti kita bisa bukakan testimoninya ya. Saya ingat dulu itu salah satu artis lawak yang mengatakan bahwa di tahun sekian Indonesia itu kedatangan tamu untuk dipetik ilmunya. Nah sekarang ini kebalikan, malah kita yang banyak orang yang memetik hasil didikan Indonesia yang bisa kita tidak bisa kita cegah juga orang untuk. Oh iya, dokter umum yang belajar di Indonesia berapa banyak dokter? Tahu? Nah, iya, makanya itu. Ini kan kebalik nih sekarang, ya kan? Nah, itu mungkin yang dilengkapi oleh satu ketinggian daripada pengemasan packagingnya. Semua ini udah ada. Bagus tadi Gubernur sangat bijak, berikan yang kami tidak punya. Ya semua kami punya. Apa bedanya kamu dengan kita? Ya. Mungkin begitu ya, Dokter. Itu karena Gubernur dipengaruhi juga. Siapa dulu dong ketua ID-nya ya. Nah, Dr. Jo, ini sudah hampir 40 menitan sesuai dengan janji saya. Mungkin 2 atau 3 menit Dr. Jo memberi semangat tentunya dengan tema kali ini, Semangat Indonesia Pasca COVID-19 menuju kemandirian bangsa di bidang kesehatan ya. Usianya 71 tahun, Ikatan Dokter Indonesia. Monggo Dokter Jul untuk menyemangati para dokter yang baru lulus, para yang PPDS, para yang sudah spesialis untuk bekerja. Silakan Dokter Jul. Ya, terima kasih Kang Adi. Ya mudah-mudahan nih bahasanya pasca COVID ini benar ya, insya Allah ya. Saya tidak tahu apakah ini sudah resmi. Iya. Tetapi insya Allah mudah-mudahan kita percaya dengan dengan potensi dokter Indonesia. Karena Kang Hadi, dokter itu memang mulai perjalanannya dari SMA, SMP, SMA sampai menjadi dokter itu kan tidak mudah. Tidak mudah dan mereka berjuang dan mereka sudah biasa berjuang. Dan mereka juga dikawal oleh etik. Penghargaan kepada senior guru besar yang selain itu selalu didengungkan. Dan nilai altruisme, nilai luhuran untuk memikirkan kepentingan masyarakat dan bangsa itu sudah diajarkan sejak dari bangku kuliah. Itu sudah ada. Nah, kalau misalnya satu dokter aja punya potensi untuk berbuat banyak di negeri ini, kita punya 200.000 dokter nanti. Nah, tugas organisasi mungkin tetap menjadi rumah besar. Dalam arti, marilah kita mainkan orkestra Nusantara itu. Artinya, ayo semuanya berkembang, yang punya inovasi, yang punya karya, kita kasih jalan, disalurkan. Artinya pihak-pihak pengurus itu tugasnya hanya sebagai fasilitator. Nah, mungkin generasi muda yang cerdas-cerdas ini di kalangan dokter Indonesia itu pengalamannya mungkin belum sebanyak Kang Hadi mungkin atau senior-senior yang lain. Ya, tugas kita adalah untuk melihat dan menyampaikan kalau ada yang kurang pas gitu kan. Tetapi jangan pernah kita melakukan obstruksi atau hambatan kepada semangat kemajuan dokter Indonesia. Menurut saya sih begitu. Tugas saya sih cuma begitu. Jadi
nanti kalaupun akan bergerak dengan dokter Indonesia itu adalah dengan dari Sabang sampai Merauke, tarian dari Sabang sampai Merauke, nyanyian dari Sabang sampai Merauke, orkestra dari Nusantara, dan di sanalah semuanya bergabung dalam rumah besar Ikatan Dokter Indonesia. Itu menurut saya, Kang Adi. Yang penting dokter Indonesia masih tetap setia bersama dengan rakyat Indonesia. Memang kita bukan untuk ya dokter itu adalah guru panutan ya, yang juga memang bagaimana kita menempatkan diri, dan tugas organisasi Ikatan Dokter Indonesia itu adalah memberikan arah dan petunjuk bagi seluruh dokter yang ada di Indonesia. Jangan kenal ID hanya karena ngurus STR ya, Dokter Jul ya. Oh iya, boleh saya komentari sedikit itu, ini menarik. Silakan. Jadi berorganisasi dalam rumah besar itu harusnya menyenangkan. Ya. Menyenangkan. Jadi kita bergembira, berkarya, ya, dan mengajak semua orang ke dalam rumah besar ID itu. Kalau ID itu sudah menjadi kantor pengurusan SIP, itu udah seperti kantor kelurahan, Dokter Hadi. Nah, itu tuh menjadi beku, menjadi kaku, dan menjadi tidak menggairahkan. Kita berbeda. Jadi kalau masalah-masalah administrasi itu kan bisa dikerjakan oleh tenaga ahli lain. Ya, termasuk juga kalau perlu kita mengajak konsultan-konsultan untuk membantu kita. Tapi yang saya maksud dengan rumah besar itu adalah di mana semua permasalahan, semua keluhan, semua karya, semua aktivitas, semua silaturahmi itu kita bicarakan dalam rumah besar Ikatan Dokter Indonesia. Jadi bukan kantor, itu yang saya maksud. Masih, Kang Adi. Ya. Kantor itu sudah tercipta dan terbentuk lagi, kantor maya itu ada di Porkom. Ya ini. Baik, Dokter Jul, ini waktu sudah lewat ya, jadi 45 menit tidak apa-apa. Terima kasih, ini saya sangat mungkin Dokter Jul mau melanjutkan praktek karena ini besok diganti libur. Oh iya, selamat hari Maulid Nabi ya. Iya, selamat. Keteladanan Nabi besar Muhammad SAW itu menjadi sesuatu yang meresap bukan hanya pada umat Muslim, tetapi mungkin kita semua sama bersaudara ya. Kita sama-sama meneladani setiap agama pasti untuk hadirnya untuk kebaikan. Kan seperti itu ya, Dokter Jul. Nah, Dokter Jul, terima kasih sekali ya, waktunya sudah sangat saya ganggu berkali-kali, tetapi kalau ibarat sebuah orang percaya ya bahwa bulan itu bulat menerangi malam hari, malam kegelapan, tapi ternyata setelah ke sana dia banyak rongga-rongga yang besar. Nah sekarang sehingga perempuan tuh nggak mau disamakan dengan bulan, tetapi sekarang ini dokter Indonesia kita tahu lika-likunya ada, tapi benar bahwa dokter Indonesia itu untuk bangsa Indonesia. Setuju ya, Dokter Jul? Ya. Baik, terima kasih teman-teman. Sudah hampir 1 jam kita berbincang dengan Dr. Jul Asdi, Ketua ID Wilayah Riau. Beliau banyak mengalami sendiri ya di bidang kepengurusan ID, bahkan hubungan dengan dunia luar beliau ungkapkan di dalam podcast kita ini. Sudah beberapa kali saya podcast, banyak yang kita bisa serap ya, yang baik kita ambil, yang buruk ya kita tinggalkan. Begitu saja ya Dr. Jul, terima kasih. Ya, terima kasih Kang Adi, Science. Salam sehat. Ya. Selamat ulang tahun Ikatan Dokter Indonesia. Selamat juga untuk ke 71 tahun. Terima kasih.